Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah kita ini, diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihan-Nya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan.
Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan, kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami, janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut, sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan. Dan kami takut karena semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup,
sebab hanya Engkau yang kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarlah kami dan kasihanilah kami. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu merah seperti karmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku ke jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta
dan orang-orang yang mendapatkan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah suaraku ya Tuhan. Topik minggu, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. 2. Ibadah dan kebaktian WEK. A. Tertib acara ibadah minggu dan kebaktian WEK dapat kita lihat di WA Group masing-masing WEK yang di-share oleh Sintua dalam bentuk format PDF. Dan kita dapat mengikuti ibadah melalui video streaming di YouTube dalam channel HKBP Raja Wali. B. Diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian WEK di rumah agar menyampaikan persembahannya ke gereja melalui Sintua WEK atau langsung ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di BPD Riau dengan nomor rekening 13420011314. C. Diharapkan kepada jemaat melaksanakan ibadah di rumah dan mendoakan segera berlalu kesulitan yang kita alami akibat COVID-19 ini. Nomor 3, jemaat yang meninggal. Hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 telah meninggal dunia Ibu Dameria Boru Tapubolon
istri dari Bapak Lumban Tobing almarhum, tutup usia 74 tahun. Alamat Jalan Subrantas, Gang Amal. Pada pukul 14 WIB nanti, Perhelado HKBP Raja Wali akan datang ke rumah untuk memberi kata-kata penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 4. Ibadah di gereja. Ibadah di gereja kita laksanakan setelah ada pengumuman resmi dari gereja ke WEK masing-masing, dan untuk sementara waktu kita tetap melaksanakan ibadah di rumah. 5. Selamat ulang tahun. HKBP Raja Wali menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada seluruh jemaat mulai tanggal 24 sampai dengan 30 Mei 2020. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. 6. Ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah kebaktian, perpuluhan, dan ucapan syukur dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan dalam warta ini, dapat menghubungi Sintua WEK di konsistori. Demikian warta jemaat minggu ini, kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau boleh memberi kami kesempatan hari ini dapat beribadah di gereja ini untuk melaksanakan ibadah streaming, supaya jemaat kami di rumah masing-masing dapat mengikuti ibadah ini Bapa. Akibat pandemi COVID-19 ini, kami tidak dapat bersama-sama beribadah di gereja ini. Kiranya Tuhan kasihanilah kami, sehingga COVID ini cepat berlalu dari bumi ini. Kami dapat beraktivitas kembali, kami dapat bekerja kembali, anak-anak kami dapat bersekolah, anak-anak kami dapat beribadah di gereja ini. Bapa yang baik, mampukan kami hamba-hamba Tuhan untuk melayani jemaat di masa-masa sekarang ini Tuhan, di mana jemaat-Mu banyak yang mengalami kesulitan. Bila mereka keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan penyakit mereka, dan dengarlah doa-doa kami Bapa. Bila ada yang berduka, kiranya Tuhan menghibur hati mereka melalui hamba-hamba-Mu, melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu Tuhan, sehingga kami mampukan untuk menjalani kehidupan ini Bapa. Jauhkan kami dari penyakit, jauhkan kami dari bara bahaya, dan jauhkan kami dari pengaruh COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan kami, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang dalam keadaan sekarang, kalau ada yang kesulitan, kiranya Tuhan memberi jalan yang baik bagi mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan dan dapat mereka mentuntaskan kesulitannya, sehingga mereka dapat bersukacita kembali. Bapa, kami mendoakan seluruh jemaat yang beribadah di rumah-rumah, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada hari ini, kiranya Tuhan menyertai mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk selalu melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari bahaya, jauhkan dari penyakit, sehingga di masa-masa mendatang kami dapat berkumpul kembali bersukacita
memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mendoakan jemaat yang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan memberi panjang umur, sukacita, dan memberi mereka bahagia dan dapat melaksanakan kehidupannya dengan melaksanakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang hadir di tengah-tengah kami dapat mendengar dengan baik dan kami dapat merasakan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami sampaikan kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan Yesus, para jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dari segala dosa pelanggaran kami. Kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas segala berkat yang masih kami rasakan hingga saat ini. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan dapat mengerti akan firman-Mu, sehingga kami Tuhan dapat memberikan buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi naskotbah buat kita pada minggu hari ini tertulis di Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebiasaan setiap manusia jika mengalami sebuah persoalan, kesusahan, kekurangan secara fisik, dan mengalami suatu penyakit serta kekurangan dalam perekonomian, ia pasti akan selalu rindu, haus akan kesembuhan. Dan dia juga rindu akan jalan keluar dari setiap persoalannya. Dan ia akan selalu berusaha mencari solusi untuk dapat memperoleh yang ia butuhkan. Ia akan selalu berusaha agar kekurangan yang ia miliki dapat
terpenuhi. Ia akan rela juga melakukan apa saja demi memperoleh kesembuhan. Bahkan ia juga rela menjual harta miliknya. Karena itu kerinduan seseorang untuk memperoleh apa yang ia butuhkan sama seperti kerinduan seekor rusa yang haus akan aliran sungai. Demikian juga halnya dengan dua orang buta yang ada dalam nas khotbah kita hari ini, di mana di suatu hari Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko. Orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu ada dua orang buta di tengah kerumunan orang banyak berusaha memanggil Yesus untuk memohon kesembuhan dari Yesus. Orang buta itu mulai berseru kepada Yesus, lalu orang banyak menegur mereka. Namun orang buta itu tidak gentar sedikit pun. Mereka tidak takut dengan teguran itu. Justru mereka semakin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang buta itu tetap fokus dengan tujuan mereka, sehingga teguran orang banyak itu tidak menghentikan niat dan kerinduan mereka. Tentu saja mereka menyampaikan permohonan kerinduan mereka kepada Yesus, pastinya didasari oleh iman dan pengenalan yang benar tentang apa yang mereka dengar mengenai Yesus. Jikalau kita lihat dari sudut jasmani mereka tidak dapat melihat atau menyaksikan langsung keberadaan Yesus. Namun mereka percaya dan meyakini tentang kuasa yang Dia miliki. Akan dapat menjawab pergumulan mereka yang saat itu mereka alami. Oleh karena itu kita tahu, Amang Inang, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengharapkan kita untuk mampu bertahan dan bertekun di dalam iman, untuk menghadapi setiap ujian, persoalan dan tantangan dalam hidup kita. Dan Tuhan juga berharap agar kita tidak takut dan berputus asa jika hidupnya saat ini dalam kesulitan yang sangat berat. Tetapi percayalah, karena setiap ada kesusahan pasti ada jalan keluar. Setiap ada persoalan pasti ada solusinya. Dan kita juga harus mampu menganggap pergumulan atau persoalan itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena Allah berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai persoalan. Sebab hal itu adalah sebuah ujian iman yang menghasilkan ketekunan. Sama halnya dengan orang buta itu, Bapak Ibu. Mereka berusaha dan bertekun untuk mendapatkan belas kasihan-Nya, untuk memperoleh kesembuhan. Kita dapat bayangkan betapa kecilnya mereka di tengah kerumunan orang banyak, tetapi walaupun mereka kecil dan hina di hadapan orang banyak itu tidak menghentikan semangat dan langkah kaki mereka menjadi lemah untuk memperoleh kesembuhan. Justru mereka semakin berseru dengan mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Melalui suruhan itu, lalu Yesus berhenti dan berbelas kasihan serta merespon seruan mereka dengan berkata, Amang Inang, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Yesus merespon seruan mereka semata-mata bukan karena teriakan mereka, tetapi karena kehendaknya untuk menjamah mereka dan menyembuhkannya, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan mereka dapat melihat.
Di sana kemesiasannya sungguh nyata melalui kuasanya. Kuasa Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan situasi. Karena kita lihat di antara riuh kerumunan orang banyak, dia bisa mendengar seruan orang yang percaya akan kuasanya. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasihnya terhadap manusia. Oleh karena itu, apa yang diminta nas khotbah ini buat kita pada hari ini? Yang pertama, Amanginang, kita diajak untuk tidak meragukan apa yang kita minta kepadanya melalui doa-doa kita. Karena Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oleh sebab itu, jika Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk memohon dan meminta melalui doa kita, maka mintalah apa yang menjadi prioritas yang utama bagi hidup kita. Dan jika Tuhan mengabulkan permohonan kita dan kita menerimanya, maka mengucap syukurlah bagi Tuhan, sebab Dia mendengar seruan kita, dan ikutilah Dia serta setialah kepadanya. Meskipun kita menghadapi pergumulan dalam hidup, ingatlah Amanginang, pergumulan bukanlah hal yang harus ditakuti atau dihindari, namun pergumulan harus dihadapi. Dan janganlah pernah pasrah akan keadaan yang kita rasakan saat ini, tetapi percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Karena Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan yang kedua, Amanginang, nas ini mengajak kita agar selalu peka terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita harus mampu untuk saling memberi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dan kita juga diminta agar jangan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Karena suatu sifat manusia memang susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Oleh karena itu, Amanginang, kita diajak, hiduplah selalu dalam sikap bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Dan janganlah kita juga jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ajarilah kami agar senantiasa setia kepadamu. Ajari juga kami Tuhan, agar selalu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain pada saat ini. Dan ajari juga kami Tuhan, agar selalu dapat memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mampukanlah kami pribadi lepas pribadi untuk melakukan firman-Mu. Dan satu hari ini juga Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sekalian memberikan persembahan kita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom. Apori